Halo, saya Dr. Gilang, spesialis neurologi. Pernah dengar istilah distonia? Atau masih asing di telinga? Nah, distonia adalah gangguan gerak yang membuat otot berkontraksi tanpa kendali. Akibatnya, tubuh bisa mengalami gerakan seperti memutar, meliuk, ataupun menyentak yang nggak bisa dikontrol. Distonia bisa terjadi di berbagai bagian tubuh, seperti daerah leher, wajah, tangan, atau bahkan bisa terjadi dalam satu waktu di berbagai bagian tubuh. Dan ini bisa dialami mulai dari anak sampai dewasa. Distonia itu ada beberapa jenis. Yang pertama, cervical dystonia kalau menyerang daerah leher. Yang kedua, oromandibular dystonia kalau kena rahang sama daerah bibir. Atau yang ketiga, blepharospasm kalau kena daerah kelopak mata. Ini biasanya bikin matanya sering berkedip atau sulit dibuka. Yang keempat, itu laryngeal dystonia, menyerang pada pita suara. Ini bikin suaranya terdengar seperti tercekik atau menjadi putus-putus. Yang kelima, ada dystonia pada daerah tangan, bikin tangan sulit digerakkan dengan normal. Menariknya, ada juga yang namanya task specific dystonia. Dystonia yang muncul saat melakukan aktivitas tertentu. Contohnya, writer's cramp dystonia. Dystonia ini membuat tangan jadi kaku dan memutar saat sedang menulis. Atau ada juga namanya musician dystonia. Jari tangan jadi kaku saat pasien bermain alat musik. Contohnya sedang memetik gitar ataupun sedang bermain piano. Gimana cara tahu kalau seseorang punya distonia? Jawabannya harus periksa ke dokter spesialis neurologi. Kenapa? Karena pemeriksaan saraf akan membantu memastikan diagnosis dan menentukan pengobatan yang tepat. Kabar baiknya, distonia bisa diobati. Salah satu terapinya adalah suntikan toksin botulinum. Iya, toksin botulinum yang sering dipakai buat ngencingin wajah. Kalau pengobatan biasa nggak mempan. Tapi ada opsi operasi juga loh. Orang dengan distonia bisa hidup panjang umur kok. Tapi kalau nggak diobatin, gangguan ini bisa mengurangi kualitas hidup karena bikin aktivitas sehari-hari jadi sulit. Kalau kamu, keluarga, ataupun temen punya gejala mirip distonia, jangan ragu-ragu buat periksa ke dokter spesialis neurologi. Karena semakin cepat ditangani, semakin baik hasilnya. Sehat selalu!